They get punished. Punish me. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah dimulai dengan interview bersama pasangan Smith, yaitu sang suami John Smith dan sang istri Jane Smith. Mereka berdua ditanyai mengenai bagaimana hubungan mereka, seperti seberapa bahagia kalian, bagaimana aktivitas bercocok tanam alias cukuruku, dan bagaimana pertama kali mereka bertemu. I don't understand the question. Mereka pertama kali bertemu di Bogota, Colombia, 6 tahun yang lalu. Saat itu di sebuah hotel terdapat seombyok polisi yang sedang melakukan patroli. Sama-sama ingin menghindar dari peluru, John dan Jane yang awalnya tidak saling mengenal bisa auto check-in bersama, party bersama, dan muah bersama. No. Está bien. John. Dodging bullets. I was hanging out with insects. Setelah itu, layaknya pasangan konvensional, mereka pergi ke pasar malam yang bukanya kesiangan. Mereka kemudian bermain menembak garangan. Mbak Jane sengaja melesetkan pelurunya dan si John berkata, "Tembakan apa itu? Rugi dong." John berhasil membidik semua garangan yang ada dan tak mau kalah, Jane meminta kesempatan kedua. Dan pasangan inilah yang saat ini membuat penjual berkata, "Tembakan macam apa itu? Rugi dong." Karena mereka berhasil mendapatkan 2 boneka. Scene beralih pada John yang sedang battle di ring tinju. Ia menceritakan bahwa ia ingin menikahi Jane yang ia tahu sebagai seorang yang bekerja di Wall Street. Dan begitu pula Jane yang sedang panjat tebing. Ia menceritakan juga kepada temannya bahwa ia akan segera menikah dengan John yang ia kenal sebagai kontraktor kelas kakap. What does he do? He's in construction. Seperti layaknya pasangan budak korporat, keduanya bertemu di pagi hari dan sama-sama berangkat ke kantor masing-masing, yang kemudian mereka berjanji untuk bertemu makan malam pukul 7 malam nanti. Questions were a bit wishy-washy. No, the 4 o'clock means we hit rush hour. Kehidupan rumah tangga mereka sangat membosankan dan tidak ada sesuatu yang membuat mereka kembali bergairah. Remember? Don't like 'em. Scene kembali pada sesi interview. John mengaku bahwa ia mencintai istrinya dan ingin memberinya semua yang terbaik, namun terkadang Jane berperilaku semaunya. I love my wife. Sementara itu, Jane mengaku bahwa pernikahan mereka dipenuhi oleh rahasia yang mereka saling tutupi satu sama lain. There's this huge everybody has secrets. Kembali ke setting sebelum interview. Jane pergi untuk menuntaskan sebuah misi. Ia berpura-pura menjadi wanita open OB. Sebelum lanjut, Mbak Wati mau mengingatkan kepada teman-teman Santuiners buat jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan dukung terus channel ini supaya mendapatkan 10.000 subscriber. Makasih. Oke, lanjut. Dan saat mereka akan nganu, inilah yang terjadi. They get punished. Punish me. God. Dengan wajah yang inosen, Jane memelintir ke lapak targetnya dan kabur dengan cara yang anti-mainstream. Wow, keren banget. Sementara itu, John juga berangkat kerja untuk sebuah misi. Ia datang ke sebuah bar untuk bermain kartu bersama para targetnya dengan berpura-pura sebagai orang yang mabuk dan gabut yang ingin menghabiskan semua uangnya. Begitu target sudah terkelabuhi, John pun juga melancarkan aksinya dengan membidik para targetnya. Yeah, I went to the
Supaya para tetangga tidak curiga, John dan Jane pun tetap menghadiri acara bisik-bisik tetangga di rumah Pak RT. Don't stray too far, guys. Yes, Chardonnay. Di sana, ibu-ibu komplek sama-sama menggendong bayi sambil merumpi dan ngobrol sana-sini. Terkecuali Jane yang tak menggendong anak sendiri. Jane pun tiba-tiba diminta tetangganya untuk menjaga bayinya sebentar dan Jane pun terlihat kaku dan bingung karena tidak terbiasa. So, check up. Can you hold it for a second? Oh, she loves. Scene beralih pada John yang pergi ke ruang bawah tanah. Di sanalah ternyata ia menyembunyikan semua senjatanya. Di sisi lain, terlihat Jane yang menyembunyikan senjatanya di balik alat-alat dapurnya. Saat John datang ke kantor, ia mendapat misi selanjutnya untuk memastikan targetnya tak berpindah tangan. Targetnya ini bernama Benjamin Dance alias The Tank yang merupakan ancaman bagi perusahaan dan juga seorang tahanan DIA. Target akan dipindahkan menggunakan helikopter di perbatasan Meksiko. Benjamin Dance, off to hell. 10 miles. Ternyata, Jane pun mendapatkan misi untuk merebut target yang sama dengan suaminya. Ladies, target is being moved across the GPS and SAC of. Di perbatasan Meksiko, Jane telah menyiapkan strategi untuk merebut targetnya. Namun tiba-tiba datanglah seonggok pria yang terlihat konvensional yang mengganggu rencananya. Padahal itu adalah John, suaminya sendiri. Mereka pun saling menembak satu sama lain dari kejauhan tanpa mengetahui bahwa mereka adalah suami istri. Atasan Jane pun marah karena misi tidak berhasil dan meminta Jane untuk membersihkan saksi mata yang tak lain dan tak bukan adalah suaminya sendiri dalam waktu 48 jam. The FBI. Alright, we have a new target. Let's find. John pun diam-diam berhasil mengambil laptop Jane yang sudah terbakar oleh basuki yang ditembakkan John waktu itu. John mendatangi ahli komputer dan berusaha melacak di mana pemiliknya. You a vegan? Upgraded. Imported by 570 Lexington. Saat mendatangi tempat yang dicurigainya, John pun kaget mengetahui ada nama istrinya di kantor itu. Jane pada akhirnya juga mengetahui bahwa targetnya adalah sang suami setelah ia menganalisis rekaman kejadian tempo hari. Jane, it's your husband. Mereka bersepakat untuk bertemu makan malam di rumah pukul 7 malam. Dinner's at 7. John datang lebih awal, namun tak disangka Jane telah mempersiapkan makan malam lebih awal. Perfect time. It's a nice surprise. Mereka pun saling menatap dengan penuh kecurigaan hingga John sengaja menjatuhkan botol wine. Double booking with another firm. But Mereka sama-sama mengatakan ingin mengambil kain lap dan momen itu dimanfaatkan John untuk mengambil pistol sedangkan Jane memilih untuk kabur. I got it. I'll get a towel. Honey? Sebagai anak pemilik bom, Jane ugal-ugalan dan John berusaha mengejar dan tak sengaja melepaskan bidikannya pada mobil Jane.
Jane sangat marah sehingga ia menabrak John, dan pada saat yang bersamaan Jane melompat dari mobil membiarkan John dan mobilnya nyungsep kapok kor. Terima dengan perlakuan masing-masing, John dan Jane pun saling curhat ke Bestie. Eddie yang merupakan bestinya John mengatakan bahwa Jane mungkin adalah mata-mata yang ditugaskan untuk memata-matai John sedari lama. Slowly, Hank, she tried to kill me. Yes, she did. Your mom. I live with my mom because I choose. Dan Gwen yang merupakan bestinya Jane mencurigai John sebagai mata-mata yang ditugaskan untuk memata-matai Jane selama 6 tahun terakhir. Wah, besti-besti toksik ini. Pasangan ini pun saling dilema. Really? I'm gonna borrow this. Keesokan harinya, Jane dan besti-besti cewek tangguhnya mendatangi rumah Jane untuk mencari bukti pengkhianatan John. Let's go. Dan Jane pun tertegun saat melihat video pernikahan mereka diputar. Around the target. This room is. Garden party, girls. Tak lama kemudian, gantian John yang pulang dan ia pun sangat terkejut ketika semua senjatanya telah diambil oleh Jane. Wow. Tak lama kemudian, John menyusup ke markas Jane dan mereka masih memanggil satu sama lain dengan panggilan kasih sayang. For what? John Smith. Reach in the perimeter. The office, honey. Well, you are still sweetheart. Baby, you couldn't find. Last one. Roll over and play dead. Well, you should be. Berhasil menembus sistem, Jane dan rekan-rekannya menjalankan rencananya, yaitu untuk kabur. Di saat itu, John sebenarnya sudah memiliki kesempatan untuk menembak Jane, namun ia tidak melakukannya. Keesokan harinya, John datang ke tempat konstruksi dan ketika ia masuk ke dalam lift, Jane dan tim telah menyadap sistem lift dan meminta John untuk meninggalkan kota melalui CCTV. Jane mengancam akan meledakkan lift apabila John tidak mau melakukannya. What you say? But right now, you're Never gonna work, honey. back table. John pun tak gentar dan meminta Jane untuk meledakkannya saat ini juga. Tim Jane pun meledakkan lift itu dan Jane sangat terkejut dan ia langsung keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengecek bagaimana kondisi suaminya. Go on, blow. 5. John telah memperkirakan hal ini akan terjadi sehingga sebelumnya ia telah menukar posisi CCTV di lift yang ia tumpangi dengan lift sebelahnya sehingga ia pun selamat. Di sebuah restoran mewah, Jane terlihat sedang menangisi John. Tiba-tiba datanglah John menuangkan minuman ke gelas Jane. Design. Triple symmetry. Coach, sir. John datang untuk meminta cerai dan sangat kecewa karena Jane menginginkannya mati. Hal itu membuat John semakin tak peduli dengan Jane. Dead. John mengajak Jane untuk berdansa dan mereka saling mengunboxing senjata satu sama lain. Finished it. Lives? Or was it all the line? What do you care if I? Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa pernikahan mereka adalah nyata dan bukan hanya samaran. Namun keduanya masih saling tak percaya. Jane memperingatkan John dengan meledakkan sebagian restoran dan hal itu menjadi peringatan bahwa ia telah memasang bom pada kemeja John.
John untungnya sadar dan ia selamat. Jane kabur dan John mengejarnya. Everything I ever bought you. I'll race. John menelpon Jane untuk menanyakan apa yang pertama kali ia rasakan ketika pertama kali bertemu. Jane meminta John berbicara duluan dan John mengatakan bahwa Jane seperti pagi di hari Natal. Kini giliran Jane, dan Jane berbohong mengatakan bahwa John adalah target yang paling indah. So they were Okay. Jane tiba lebih dahulu di rumah dan ia mengunci rumah serta mengangkat senapannya. John pun langsung menyelundup dan berhasil menemukan pistol yang telah ia sembunyikan di balik gamenya. Mereka saling siaga dan tak lama setelahnya mereka pun saling beradu peluru. Dan ketika di dapur, John membocorkan sedikit gas sehingga saat Jane menembakkan pelurunya, dapur mereka ludes terbakar. Inilah momen yang tepat bagi John untuk menyingkirkan senapan Jane dan mereka berdua saling salam olahraga. Pergulatan semakin seru dan mereka berhasil mengambil senjata lawan dan inilah yang terjadi. John tidak tega menembak Jane karena masih sangat mencintainya sambil bernyanyi, "Jujur saja ku tak mampu." Dan Jane pun juga tak bisa menembak John dengan alasan yang sama. Akhirnya mereka berdua cukurukuk dengan sangat bahagia. Walaupun rumahnya hancur, namun mereka berdua sangat bahagia bisa kembali saling mencintai satu sama lain. No, everything's fine. Oh, officers, looks like you're redecorating it. Di sisi lain, karena mereka berdua dianggap berkhianat, organisasi masing-masing pun memberikan bayaran yang tinggi bagi siapapun yang bisa melenyapkan dua sejoli ini. Oh, I wanted him. Percussion grenades. Langsung saja banyak agen yang tertarik dengan penawaran ini dan mereka langsung memburu Jin dan John. Saat sedang asing bercerita, Jin dan John diserang dengan pistol dan laser. Jane dan John pun bersembunyi di ruang bawah tanah dan saat itulah bom digulirkan oleh lawan. John menendangkannya ke arah bensin dan terjadilah ledakan yang sangat besar dan boom! Jane dan John berhasil menyelamatkan diri. 48 hours to take you out. Pasangan ini pun rame-rame ke rumah Pak RT untuk mengambil mobilnya sebagai pembalasan karena Pak RT tidak mengembalikan alat bakaran milik mereka lebih dari 6 bulan. Kok iso iku loh? Tonggo. I didn't go to MIT. I was never in the Peace Corps. It's reputable. Fuckers get younger every year. Baby, I've never cooked a day in my... Dan benar saja, mereka langsung diikuti oleh 3 mobil yang anti peluru. I like it. Deal with it. Pada
John yang menyetir dan Jane yang menembak. Namun karena Jane merasa lebih pandai menyetir, ia pun merayu John dengan tutur kata yang sangat lembut sehingga John setuju untuk bertukar posisi. Dalam aksi mereka yang penuh adrenalin itu, mereka saling terbuka dan mengakui kebohongannya masing-masing. Dan ketika mereka sudah berhasil menghabisi semua musuh, mereka sepakat untuk memulai berkenalan dari awal. Probably tell you. I said I saw your dad. Got it. Dua sejoli ini kemudian menemui Eddie untuk berkonsultasi dan mereka mendapatkan ide untuk mencari siapa yang lebih diincar oleh perusahaan masing-masing dan target mereka adalah Benjamin Dance atau The Tank. Mereka mengumpulkan informasi dan menyusun rencana untuk menculik The Tank dari FBI dan menyandranya. This language? It's good to see you. He's being held in subbase. Great shot. Johnny, we gotta... Kali ini, Jane bertugas sebagai pemandu dan pengendali sistem, sedangkan John yang bergerak di lapangan. It's not my first time. See? There's our... Mark, See what I'm saying? find it. Almost there. I don't know what... What do you do? Kill the lights. Idiot! Tanpa banyak omong-omongan, rencana mereka berhasil dan mereka menyandra The Tanks di sebuah kamar kos-kosan. I told you to wait for my signature. Organized. Like Christmas, like our anniversary. You don't want to change. Okay, what is that supposed to mean? It's not even a real marriage. Now I realize you wouldn't that as a sign of weakness. That would be a mistake. The Tanks akhirnya buka suara bahwa ia hanyalah sebuah umpan. Kedua perusahaan Jane dan John telah mengetahui bahwa John dan Jane merupakan suami istri dan mereka khawatir bahwa hal ini akan membahayakan perusahaan masing-masing sehingga kedua perusahaan ini sepakat untuk menjadikan mereka saling menghabisi satu sama lain. My way out is a... Namun, karena cinta mereka yang kuat, mereka berdua pun kini telah menjadi target utama. Para agen lain berhasil menemukan lokasi kos-kosan karena telah memasang GPS di sabuk The Tanks. John dan Jane pun kemudian bersembunyi di gorong-gorong. Tak bisa lama-lama menahan bau busuk tikus-tikus kantor, sepasang suami istri ini masuk ke gedung perkantoran dan disinilah mereka berganti kostum dan siap berperang. Boat standing by in the pause. We're both liars. Dengan alat seadanya, mereka melumpuhkan satu persatu musuh untuk dilucuti senjatanya. Likewise, John. Terjadi pertempuran sengit yang membuat mereka terpojok dan bersembunyi di gedung beras Bullock. Di sana, Jane berkata bahwa ia tidak akan lari dan memilih untuk terus bersama dengan John. I'll fly. Epic sekali, mereka comeback dari tempat persembunyian dan saling cover sebagai sepasang couple di balik hujan peluru yang terus berdatangan. Inilah Mr. and Mrs. Smith.
interested in the progress you've made. Mereka berhasil memenangkan pertempuran. Kembali ke interview di awal film, mereka berkata bahwa inilah kisah pernikahan mereka. Film Mr. and Mrs. Smith 2005 tamat. Relationship styles are more. Teman-teman santuiners, itulah alur cerita film Mr. dan Mrs. Smith 2005. Gimana nih? Kira-kira pesan yang tidak bisa kita ambil apa ya? Kalau menurut Mbak Wati sih ya, teman-teman santuiners, kalau punya tetangga, jangan jadi tetangga yang nyebelin ya. Jangan minjem bakaran lama-lama. Nanti bisa-bisa mobil kalian yang diambil, atau motor, atau sepeda, atau apalah kendaraan itu. Sebenarnya nggak nyambung sih, tapi itu tadi ada kan di film. Ya, itu cuma gurauan aja sih, gurauan Mbak Wati. Kalau menurut Mbak Wati, pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah cinta bisa mengalahkan segalanya. Buktinya John dan Jane tadi kan. Tapi buat teman-teman santuiners yang masih jomblo, jangan sedih ya. Nanti pasti akan ketemu kok jodohnya. Atau comment section ini juga bisa kalian jadiin sebagai tempat cari jodoh. Kan seru tuh dapat teman-teman santuiners. Jadi nanti ngedate-nya sambil nonton pantai film. Ide bagus kan? Segitu dulu ya teman-teman santuiners. Kalau ada request film lain, bisa tulis di kolom komentar. Saya Mbak Wati, Caipul, dan seluruh kru Pantai Film dari berbagai dimensi yang jumlahnya cuma 2 orang mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.